Silakan, Mbak. Di sini judulnya adalah praktikum fluidostatis air hujan, mendeteksi hujan dengan menggunakan sensor hujan atau raindrop sensor. Di sini anggota kelompok 7, saya sendiri, kemudian Mas Randy Hermawan Saputra, Mas Nathanael Prevan, dan Mas Randy Nugroho Jati Purnama. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama adalah mendeskripsikan cara mendeteksi air hujan dengan menggunakan sensor hujan. Yang kedua, membandingkan output sensor sebelum dan sesudah adanya air yang terdeteksi oleh sensor hujan. Yang ketiga, mampu maaf Pak, sebentar. Silakan lanjut, Mbak. Kok kembali? Sebentar Pak. Oke. Itu saya bermasalah. Maaf, ada gangguan sedikit. Yang ketiga, mampu memahami cara sensor hujan mendeteksi adanya air pada suatu permukaan benda. Yang keempat, mampu membedakan karakteristik fluida statis air dan minyak sehingga fluida statis selain air tidak akan terdeteksi. Untuk portable laboratori, di sini ada Arduino Uno, ada lampu LED, ada buzzer, ada papan motherboard, terus I2C, dan ini adalah sensor hujan sendiri. Untuk software di sini kita menggunakan software Arduino dengan kode program seperti ini. Kemudian air hujan yang turun dari langit merupakan salah satu contoh fluida statis. Air hujan bergerak ke bawah mulai dari awan hingga ke permukaan genting atau tanah. Setetes air hujan yang turun dari awan ke permukaan bumi terjadi karena adanya gaya gravitasi. Diketahui setetes air hujan mempunyai volume 0,5 ml. Terdapat massa air 103 kg meter kubik dan percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Dan untuk gaya gravitasi yang dialami tetesan air hujan adalah 5 kali 10 pangkat min 3 Newton. Dengan ketentuan volume sama dengan 0,5 ml sama dengan 5 kali 10 liter sama dengan 5 kali 10 pangkat 3 10 pangkat. Kemudian massa jenis air 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Dan untuk gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Untuk menentukan gaya gravitasi sendiri, di sini gaya gravitasi Rho kali volume dikali dengan gaya gravitasi itu sendiri 10 pangkat 3 dikali 5 kali 10 pangkat min 7 dikali 10 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 Newton. Dari kasus tersebut, air hujan memiliki kecepatan dan tekanan hidrostatis. pH sama dengan Rho kali G kali H. pH sama dengan tekanan hidrostatis, satuannya Newton per meter kuadrat. Rho, massa jenis fluida, kilogram per meter kubik, dan gaya gravitasi atau percepatan gaya gravitasi, meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman titik dari permukaan fluida atau meter. Satuannya meter. Di sini, karena tadi untuk membandingkan fluida statis minyak dan air, di sini ada beberapa perbedaan. Yang pertama, air lebih praktis, tidak berbau, tidak berasa, tidak seperti minyak. Yang kedua, air adalah zat polar, sedangkan minyak adalah non-polar. Yang ketiga, air adalah pelarut yang lebih populer dibandingkan dengan minyak. Kemudian apa itu sensor hujan? Sensor hujan adalah jenis sensor yang berfungsi untuk mendeteksi terjadinya hujan atau tidak yang dapat difungsikan dalam segala macam aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip kerja dari modul sensor ini yaitu pada saat ada air hujan turun dan mengenai panel sensor, maka akan terjadi proses elektrolisasi oleh air hujan. Dan karena air hujan termasuk dalam golongan cairan elektrolit, yang dimana cairan tersebut akan menghantarkan arus listrik. Pada sensor hujan ini terdapat IC komparator
yang dimana output dari sensor ini dapat berupa logika high and low, atau on dan off. Serta pada modul sensor ini terdapat output yang berupa tegangan pula, sehingga dapat dikoneksikan ke pin khusus Arduino, yaitu analog digital converter. Dengan singkat kata, sensor ini dapat digunakan untuk memantau kondisi ada tidaknya hujan di lingkungan luar, yang dimana output dari sensor ini dapat berupa sinyal analog maupun sinyal digital. Ini adalah input, proses, dan output. Yang pertama adalah inputnya berupa air hujan. Ini adalah prosesnya di mana skematik tadi dipadukan dengan Arduino ini, aplikasi softwarenya. Nah, ini adalah outputnya. Kemudian hasil percobaan. Percobaan dilakukan dengan meneteskan air pada papan sensor, lalu dilakukan pengukuran pada tegangan keluarnya sebelum dan sesudah ditetesi air. Untuk percobaan yang pertama, nomor 1 ditetesi air. LED merah hidup, LED hijau mati, buzzer hidup, kondisi cuacanya hujan. Dan untuk kedua tidak ditetesi air, LED merahnya mati, LED hijaunya hidup, buzzernya mati, kondisi cuacanya cerah. Kemudian dengan menggunakan tegangan. Tegangan yang terdapat pada papan sensor hujan itu 5 volt. Dan untuk percobaan pertama, kedua, ketiga, keempat, tegangannya itu yang ini, terus ini adalah rata-ratanya. Dan setelah ditetesi, ini sebelum ditetesi air. Yang ini setelah ditetesi air. Kemudian untuk menghitung presentasi dari tegangan itu sendiri, di sini kita melakukan perhitungan secara manual dengan rumus presentasi, yaitu tegangan output dibagi dengan tegangan input, kemudian dikali 100%. Di mana tegangan inputnya itu adalah 4,5 volt, perhitungan diambil dari rata-rata pengujian pertama. 3,55 dibagi dengan 4,5 volt dikali 100%, adapun presentasinya yaitu 79,6%. Kemudian membandingkan beberapa cairan fluida statis dengan range 0 sampai 1023. Untuk jenis fluida statis yang pertama itu air, kopi, teh, minyak, dan air putih. Yang pertama air, output range-nya itu 432. Di mana di sini kita tentukan dulu untuk input outputnya yang kurang dari 500 itu berarti hujan, dan 0 sampai 100 1023 kan. Kalau lebih dari 500 itu berarti tidak hujan, kalau kurang dari 500 itu berarti hujan. Kemudian kesimpulan, sensor hujan dapat mendeteksi ada atau tidaknya air di suatu permukaan benda dengan cara membandingkan output sensor sebelum dan sesudah ditetes air. Sehingga fluida statis dalam bentuk cairan selain air, dalam hal ini air hujan, air minum, air sumur, air sungai, tidak akan terdeteksi sebagai hujan, karena salah satu karakteristik yang membedakan antara air hujan, air minum, dan cairan fluida statis lainnya adalah massa jenis. Mungkin itu saja. Untuk videonya bisa di-share screen sama Mas Randy. Silakan untuk demonya. Bentar, Pak. Silakan Mas.
Silakan Mas. Bentar, Pak. Sinyal di sini agak kurang, Pak. Bentar, Pak. Terus jam 8 hampir jam setengah bosan ya tidak begitu. ayo Mas, waktunya masih ada satu kelompok masalahnya. Atau di file yang lain, Mbak Nurfadila, atau kalau punya filenya bisa di-share kalau koneksinya bagus. Ngapain tuh? Video ini mau. Kelompok selanjutnya tolong di-prepare ya, karena waktunya tinggal sebentar. Aku mau melu panik kayak gini. Astagfirullah. Ayo Mbak Fadila dijelaskan lagi, boleh? Sudah. Ambil dijelaskan boleh Mbak? Ya. Ini adalah kode programnya. Sebentar. Apakah bisa dilihat? Ini adalah kode programnya sendiri. Nah, setelah dijalankan nanti ini dari Arduino Uno disambungkan ke laptop. Terus setelah di-upload, di sini output yang dihasilkan itu adalah angka 1023 karena kondisi tidak ada air.
Ya, gambarnya hilang. Aduh. Mas Randy. Pujaku hilang. Gambarnya patah-patah, Pak. Oke Mbak, ini langsung tanya jawab aja ya karena kondisi waktunya terbatas ya. Itu berarti cara sensor dia hanya mendeteksi ada atau tidaknya air hujan atau tetesan air gitu aja ya, secara prinsip ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Nggak bisa mendeteksi derasnya kayak gimana kayak gitu. Untuk derasnya kayak bisa, Pak. Volume airnya itu loh, Pak. Karena kalau saya lihat dari datanya itu kan data digital ya, 0 sampai 1023. Sehingga tadi di permudah mungkin kayak gitu. Kalau air itu kurang dari 500, kalau lebih dari 500 berarti asumsinya bukan air kayak gitu. Gitu-gitu ya. Iya, Pak. Termasuk kalau tidak ada fluida juga lebih dari 500 ya. Kayak videonya Ya, tadi. ya. Tapi dia nggak bisa deteksi jenis ya. Kan tadi ada minyak, ada Kalau kopi, misalnya ada teh. deteksi fluida lain, nggak terdeteksi, Pak. Gimana Mbak Udila? Jelas. Misalnya deteksi fluida lain, kan yang terdeteksi harusnya air aja. Nah, kalau misalnya kopi kayak susu gitu, nanti nggak terbaca, nilainya tetap 1023. Nah, berarti secara prinsip juga nggak bisa untuk mendeteksi fluida lainnya, no? Karena nggak bisa membedakan, kan? Ya, iya, Pak. Oke ya, maksudnya gini. Nah, berarti dijelaskan di awal tadi kan, alat ini bisa digunakan untuk praktikum fluida statis dengan bisa mengukur berbagai jenis fluida, kayak gitu kan di awal. Tapi setelah melihat datanya tadi sebenarnya juga nggak bisa, karena dia nggak bisa melihat karakteristik fluidanya itu apa, gitu ya. Iya, Pak. Itu mungkin itu saja yang perlu ditambahkan ya. Secara alur saya kira sudah baik ya, sampai mau dibawa ke fluida statis jenis-jenisnya. Hanya saja alatnya ternyata nggak mampu untuk membedakan jenis-jenis fluida kayak gitu. Itu mungkin bisa ditambahkan di pembahasan ya Mbak ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih untuk kelompok ini ya. Sudah ditutup Mbak. Mohon maaf waktunya karena terbatas. Oke. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf karena ada sedikit gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.